Assalamualaikum gengs, hari ini gue mau city tour gengs. Ikut gabung sama jamaah umroh temen gue. Ada 3 tempat yang bakal kita kunjungi nih. Yang pertama Masjid Kuba, kedua kebun kurma, dan yang terakhir Jabal Uhud. Nah itu masjidnya udah kelihatan gengs. Jadi Masjid Kuba ini gengs sangat sederhana dan warnanya putih polos. Meski begitu gengs, Masjid Kuba ini bisa dianggap sebagai contoh masjid, bentuk masjid daripada masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari sampai dengan saat ini. Nah gengs, tempat pertama yang kita kunjungi itu Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada saat hijrah katanya. Ini jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh dari dari Masjid Nabawi. Ini kurang lebih kayak cuman 10 menit sampai 15 menit doang sih, nggak jauh masjidnya. Jadi katanya kalau sholat di sini atau ibadah di sini itu pahalanya setara kayak sekali menunaikan ibadah umroh. Ya, mau kemana dulu Bu? Kuba apa? Kuba Mas. Nah jadi cewek cowok tuh dipisah gitu. Ini gua menuju ke tempat cowok. Masjid Kuba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan dibangunnya pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Kuba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah, gengs. Nih, gua udah di Masjid Kuba, gengs. Mau sholat dulu, sebentar sholat sunnah. Sebelah mana ya? Sini deh, yang agak kosong. Bahkan gengs, ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Kuba, kemudian sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti yang ia menjalankan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah ya gengs. Jadi siapa yang datang ke sini buat sholat, pahalanya itu kayak menunaikan ibadah umroh, gengs. Masya Allah kan? Alhamdulillah gue udah sholat sunnah hajat di Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Oke guys, hari ini udah kelar. Gue mau menuju ke mobil lagi karena nggak boleh lama-lama, masih ada beberapa tempat dan ini ngejar sholat Jumat karena memang waktunya nggak terlalu panjang. Masjid ini dibangun di atas kebun kurma seluas 1.200 meter persegi, gengs. Kemudian masjid direnovasi sehingga luasnya saat ini hingga dapat menampung 20.000 jamaah. Iya, iya. Abu Faisal. Jadi sebelum di kebun kurmanya, di sini tuh ada store-nya, gengs. Berbagai macam kurma, jenis kurma ada di sini. Untuk harganya gue nggak tahu. Mau borong Bu? Ini kurmanya banyak banget. Biasanya kalau nggak bulan puasa bisa nyoba-nyoba semuanya satu kalau yang tapi karena lagi Ramadan jadi Kan Ibu nggak puasa. rahasia jadi halal ya. Apa? Jadi kurmanya banyak banget, macam-macam harganya juga, jenisnya. Gua nggak tahu harganya dari berapa sampai berapa, tapi ada murah. Biasanya kalau nggak bulan puasa bisa dicobain, cuman karena ini bulan puasa jadi haram. Ini banyak juga selain kurma kayak makanan-makanan yang lain buat oleh-oleh kayak gitu ada. Untuk harga gue nggak tahu. Jakarta, bukan Jakarta. Ini gue mau nyobain kurma ajwanya. Ajwa juga banyak macam ya Pak ya? Banyak macam. Paling best ini berapa kalau paling Yang tanah haram, ini yang Madinah bukan di luar tanah haram gitu. Oke. Yang ini 60, yang ini oke, thank you. Yang ini katanya 100 rial. Boleh sih. banyak jenisnya kurmanya, ada macam-macam, ada coklat-coklatan juga dan lain-lain. Jadi geng, sebenarnya kebun kurma tuh bukan kebun beneran. Jadi ini kayak beli oleh-oleh, terutama kurmanya
Tapi memang banyak toko yang jual yang istilah kayak kebunnya kayak gitu. Jadi jualannya korma. Ini kebunnya ada di depan kalau yang ini. Ada beberapa yang biasanya ada di belakang gitu karena katanya beda-beda macam-macam. Jadi ini cuma beli korma doang di sini. Oke geng, sekarang kita menuju ke lokasi ketiga, yaitu Gunung Uhud. Jadi gengs, Gunung Uhud ini adalah lokasi pertempuran kedua antara Rasulullah bersama kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy Mekah. Dalam perang Uhud ini, kaum muslimin mengalami kekalahan gengs. Dan pasukan kafir Quraisy memenangkan pertempuran ini. Nah ini tempat ketiga gengs, Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud tuh dulu zaman Rasulullah katanya pernah perang Badar. Nah perang Badar kaum muslimin tuh menang. Terus kaum kafir Quraisy balas dendam, terjadilah perang Uhud. Nah pada perang Uhud ini kaum muslimin tuh kalah gara-gara ada pasukan, satu memang secara jumlah lebih sedikit, terus yang kedua karena pasukan muslimin tergoda sama barang rampasan yang akhirnya mengakibatkan pasukan kaum muslimin kalah. Ini di samping gua nih tempat kejadiannya, bukitnya. Katanya tempat pemanahnya itu di sana. Yang pemanah itu yang tergoda sama harta rampasan dari kaum musyrikin itu, yang akhirnya mengakibatkan pasukan kaum muslimin kalah sama pasukan kaum musyrikin. Sejak akhirnya dibangun kayak sama pemerintah, ada masjid di situ, nggak tahu masjid apa namanya. Mas, kalau ini tempat apa, Mas? Ini makam para syuhada Uhud yang meninggal ketika perang Uhud. Termasuk pamannya Rasulullah juga dimakamkan di sini. Hamzah ya? Ya, sini Hamzah. Oke. Kita akan dipimpin sama Pak Kiai untuk doanya. Oke, baik. Nah guys, jadi yang ada di samping gua nih dia makam-makam syuhada yang gugur pada saat perang Uhud itu. Termasuk salah satunya itu Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah. Dia dimakamkan di sini katanya. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah. Ya ahla wa yu'ati al-qud wa jailil lain wa sahibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammadin wa sallam. Nah di sini semuanya. Cuma memang kalau orang Arab itu Bapak Ibu tidak seperti kita di Indonesia. Jadi kita buatkan kubur yang sedemikian indah. Di sini enggak, udah rata kayak gini. Gunung ini adalah gunung terbesar dan tertinggi di Madinah, gengs. Di kaki gunung bagian selatan terdapat pemakaman para syuhada. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dan saudara sepersusuan Nabi Muhammad yang syahid saat perang Uhud terjadi, gengs. Sebetulnya di kota Madinah ini banyak tempat bersejarah lainnya, gengs. Tapi karena waktunya terbatas mau sholat Jumat, jadi kita langsung balik ke hotel dan menuju ke Masjid Nabawi buat Jumatan. Nah, seperti yang ada di depan kita nih, gengs. Ini namanya Masjid Qiblatain. Dinamakan Masjid Qiblatain karena masjid ini menjadi saksi dua arah kiblat, gengs. Awalnya umat Islam nih sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian menghadap ke arah Masjidil Haram setelah turunnya wahyu, yakni surat Al-Baqarah ayat 144.